Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet memang sudah agak lama trending di kalangan penyuka dangdut koplo. Namun karena dianggap tak beradab dan kurang menghargai eksistensi seorang tokoh, lagu ini diprotes oleh kalangan Nahdliyin. Mengapa sampai terjadi diprotes? Nah, berikut ini kisah Joko Tingkir. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Jaka Tingkir memiliki nama kecil Raden Mas Karepet. Beliau adalah anak Ki Ageng Pengging, keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah di wilayah Pengging, dekat Boyolali. Dalam merintis kerajaan Pajang pada tahun 1546 sampai 1586 Masehi, Mas Karepet lahir diiringi dengan hujan lebat, angin kencang, dan sebuah pelangi. Ayah Mas Karepet disebut meninggal karena tak patuh pada Sultan Demak. Kala itu Ki Pengging berkali-kali diminta datang untuk menghadap ke ibu kota. Namun Ki Pengging menolaknya dengan halus. Hingga Sunan Kudus diminta untuk menemuinya. Ki Pengging yang dalam kondisi sakit didesak oleh Sunan Kudus untuk segera datang ke Demak. Saat Sunan Kudus pulang, Ki Ageng Pengging ditemukan tak bernyawa oleh istrinya di ruang tidur. Setelah ayah dan ibunya meninggal, Mas Karepet diasuh Nyi Ageng Tingkir yang tinggal di desa Tingkir yang berada di lereng gunung dekat Salatiga. Ia pun dijuluki Joko Tingkir yang berarti pemuda dari desa Tingkir. Mas Karepet gemar bertapa dan guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Joko Tingkir juga belajar pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng, yakni Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Walau pihak Demak bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Jaka Tingkir tetap ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Sultan Trenggono pun simpati ke Joko Tingkir dan mengangkatnya sebagai kepala prajurit Demak dengan pangkat Lurah Wiratantama. Ia bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Suatu hari ada pelamar yang datang bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir pun menguji kesaktiannya dan akhirnya Dadung Awuk tewas. Akibat kejadian tersebut, Joko Tingkir dipecat dan diusir dari Demak. Pemuda berani itu kemudian memutuskan mengembara untuk memperdalam ilmu bela diri. Ia juga menimba ilmu dari saudara seperguruan sang ayah yang bernama Ki Ageng Banyu Biru yang tinggal di Sukoharjo. Oleh sang guru, Jaka Tingkir diberi ilmu ajian lembu sekilan yang bisa melindungi tubuhnya dari serangan musuh dalam batas satu jengkal jari. Ia pun berencana mengambil lagi kedudukannya. Suatu hari saat Sultan Trenggono wisata di pegunungan, Joko Tingkir melepas kerbau besar yang mengamuk
karena di telinganya telah dimasukkan kumbang. Kerbau itu mengamuk dan menyerang pesanggerahan sang sultan. Tak ada satupun prajurit yang mampu menghentikannya. Joko Tingkir pun tampil menjinakkan kerbau dengan kekuatannya. Atas jasanya, sang sultan menjodohkan Joko Tingkir dengan anaknya Putri Mas Cempaka. Ia juga melantik Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang. Pajang pun menjadi basis keislaman baru di tanah Jawa, sesuai dengan kaidah yang didapatkan dari para guru, salah satunya Sunan Kalijaga. Konflik dengan Arya Penangsang, tahta Demak pun menjadi rebutan. Keturunan Pangeran Sekar Sedalepen yang dibunuh Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono, masih menyimpan dendam. Ia adalah Arya Penangsang yang merasa lebih berhak menduduki tahta kerajaan karena Pangeran Sekar Sedalepen adalah kakak dari Sultan Trenggono dan adik dari Patih Unus atau Pangeran Seberang Lor. Arya Penangsang pun berencana membunuh Pangeran Prawoto dan menduduki tahta kerajaan Demak. Joko Tingkir memiliki peran besar terkait konflik itu. Ia berhasil menangkap para urusan Arya Penangsang. Bukannya dibunuh, Joko Tingkir malah memberikan hadiah dan pakaian, lalu menyuruh para utusan pulang dengan baik-baik. Kebijaksanaan lain Joko Tingkir, yaitu ketika terjadi perselisihan, perebutan kekuasaan antara Pajang dan Mataram. Joko Tingkir mengalah, tidak memerangi Pajang dan pulang kembali ke istananya. Sepeninggal Arya Penangsang pada tahun 1568, Jaka Tingkir mendapat restu dari Sunan Kudus menjadi Sultan di Pajang. Ia pun menggunakan gelar Sultan Hadiwijaya saat memimpin Kesultanan Pajang, didampingi Permaisuri Ratu Mas Cempaka yang tak lain putri Sultan Trenggono. Jaka Tingkir diangkat jadi sultan karena jasanya yang berhasil menyelesaikan konflik di Kerajaan Demak dan karena ia keturunan dari keluarga Kerajaan Majapahit. Profesor Bani Sudardi mengatakan dalam tata budaya Jawa, nama Jaka Tingkir atau Joko Tingkir dinilai perlu dijaga dan disebutkan secara hormat sebab Joko Tingkir adalah salah satu dari sultan yang pernah berkuasa di tanah Jawa ini. Bani menambahkan, hingga saat ini garis keturunan atau trah Joko Tingkir masih tetap eksis. Salah satunya adalah Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang disebut sebagai cucu generasi ke-6 dari Joko Tingkir. Menggunakan nama Joko Tingkir sebagai bagian dari lagu perlu meminta izin dari trah Jaka Tingkir agar tidak terjadi salah paham dan saling menghormati antar sesama tokoh.